Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah membawa putra beliau Ismail alaihissalam yang baru saja terlahir dari rahim mulia Sayyidah Hajar alaihissalam, menjejakkan pintu sejarah tempatnya barangkali dalam cara pandang manusia secara geografis. Karena kalau yang biasa kan secara sosial gampang dilakukan, tapi Allah menempatkan Nabi Ismail alaihissalam dan ibundanya Sayyidah Hajar alaihissalam di satu tempat yang disifati inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi. Kita highlight, kita garis bawahi kalimat inda baitikal muharram. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhan yang berjanji untuk memberikan apapun yang diperlukan. Jadi kalimat Rabb itu mengandung sifat rububiyah yang di dalamnya terkandung komitmen antara Allah Khaliq dengan hambanya makhluk sejak dalam kandungan. Jadi kalau kita ingat kembali kalimat pertama yang kita ucapkan sebelum terlahir ke muka bumi, saat roh mulai ditiupkan ke dalam jasad usia 4 bulan kandungan. 4 bulan kandungannya nanti ada dalam hadis yang paling singkat Al-Arba'in, nomor hadis yang keempat. Ya, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ruh. Di Quran surah ke-7 ayat 172, begitu roh ditiupkan terjadilah komitmen perjanjian antara kita seorang hamba yang belum terlahir dari rahim ibundanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idz akhadha rabbuka, pakai rabb. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum rabb. Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Saat Allah mengambil komitmen dengan semua hamba yang akan terlahir saat roh pertama ditiupkan, komitmen pertama kata Allah, apakah engkau akan berkomitmen menjadikan aku Rabbu yang dipilih oleh Allah, bukan Rahmanak, bukan Rahimak, tapi Rabbuk. Alastu bi rabbikum. Rabb itu di situ mengandung unsur rububiyah dan tarbiyah. Perawatan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan, perhatian, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, kalau ingin apa-apa bisa diberikan sesuai dengan kebutuhan maslahat. Sifat mubalaghahnya disebut dengan Rabbun, di bawahnya disebut dengan Murabbi. Kenapa orang tua, guru disebut dengan murabbi? Karena orang tua berusaha memenuhi kebutuhan anaknya, menyayanginya, merawatnya, mendidiknya. Di atas itu bentuk superlatifnya yang tanpa batas, tidak ada kematian, tidak ada lelah, tidak ada ngantuk, itu disebut dengan Rabbun namanya. Maka kalimat pertama yang Allah sampaikan, alastu bi rabbikum, apakah engkau mau berkomitmen menjadikan aku sebagai Tuhanmu yang akan merawatmu, membimbingmu, memaafkan kalau engkau salah, mengampuni kalau engkau berdosa, memberikan semua kebutuhanmu, menyayangimu, dan memberikan petunjuk agar kembali kepadaku ketika engkau berbuat sesuatu yang salah. Maka tidak ada jawaban yang lain selain mengatakan bala syahidna. Bala itu ya tanpa fikir. Kalau na'am masih umum, bala tak ada alasan untuk menolak, tanpa fikir ya Allah. Yang mau saya tarik ke Quran surah ke-14 ayat 37, seakan-akan Nabi Ibrahim ingin memberikan pencerahan, menghadirkan kembali nama Rabb itu untuk mengaktifkan perjanjian beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan berkata begini, ya Allah, engkau yang menjanjikan akan merawat kami, engkau yang menjanjikan akan memenuhi kebutuhan kami, engkau yang menjanjikan untuk memudahkan semua jalan hidup kami, engkau yang menjanjikan akan membimbing kami kepada kemudahan dalam ridha-Mu. Maka dengan semua janji dan komitmen itu, aku mohon ya Allah, jadikan sebagian dari keturunanku yang ditempatkan di tempat ghairi dzi zara'in,
Satu lembah dekat perbukitan yang tandus, yang bahkan tanaman pun tak tumbuh. Tapi dengan kuasa rububiyahmu, aku pasti meyakini bahwa tempat ini akan menjadi tempat yang subur, makmur, dan penuh dengan ridhamu. Itulah sebabnya kenapa setiap kita minta diajarkan dalam Quran menggunakan kalimat Rabb untuk mengingat perjanjian itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina, demikian seterusnya. Tapi yang paling menarik tuh begini, inda baitikal muharram, itu kalimat yang harus dicatat ya. Kapan pemberian Allah itu akan diturunkan, kapan berkah itu kemudian akan Allah curahkan, kapan semua kebutuhan dipenuhi dengan cepat. Kalimat yang paling penting kita garis bawahi adalah inda baitikal muharram. Jadi tempat tandus yang tak tumbuh tanaman, yang orang sangat jarang berada di dalamnya, yang kehidupan sangat minim bahkan sebelum kedatangan Nabi Ismail alaihissalam dan ibundanya, itu tak hidup di situ. Tapi karena dekat dengan inda baitikal muharram, maka Allah turunkan sifat rububiyahnya yang sempurna untuk menjadikan tempat yang tandus pun menjadi berkah dan berkesinambungan sampai dengan kini. Itulah yang kita kenal dengan Makkah Al-Mukarramah sampai dengan saat ini. Nanti adik-adik, Nabi Ismail itu keturunan Nabi Muhammad SAW, kakek moyangnya ke atas, itu yang ke-29. Dan menurunkan Rasulullah SAW, satu-satunya Nabi, Rasul yang lahir di dekat Ka'bah. Dan itu pun doanya doa Nabi Ismail dengan kakeknya, dengan bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada di Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Saking berkahnya, bukan hanya menumbuhkan nanti tumbuhan, bukan hanya menumbuhkan masyarakat menjadi komunitas, tapi juga melahirkan seorang nabi istimewa yang akan membimbing umat sampai dengan akhir zaman. Satu-satunya nabi yang lahir di dekat Ka'bah, di komunitas masyarakat itu hanya Nabi Muhammad SAW. Dan nanti itu keturunan ke-29 dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kalau kita urutkan Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam. 29. Kalau ditarik sampai ke atas, kapan itu terjadi? Inda baitikal muharram. Jadi tempat tandus saja di lembah dengan perbukitan yang sangat keras itu bisa hidup, Pak Bupati, itu bisa berkah, bisa tumbuh sampai dengan kini, bisa banyak keberkahan sampai melahirkan orang-orang istimewa kalau dekat dengan Allah. Kalau tempatnya didekatkan dengan pusat-pusat spiritual, maka bagaimana dengan Dea Malela yang bukitnya hijau-hijau, walaupun jalannya kata Prof Din semalam berkelok-kelok, berliku-liku ya, aksesnya tidak mudah ditempuh, ya kan? Tapi ketika tempat ini didekatkan dengan bait, maka insya Allah dari tempat yang terlihat dan terasa jauh ini akan hadir sosok-sosok yang menginspirasi, akan ada keberkahan didapatkan, dan akan ada nilai-nilai kemuliaan yang menjadikan kemuliaan itu menyebar ke seantero negeri insyaallah. Inda baitikal muharram.